Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi sama dengan Bang Usman. Mana Bang Usman? Masalah kegaiban. Memecahkan suasana gaib berkaitan dengan manusia, alam nyata. Dan benar di hadis bahwa Allah menciptakan jin dan manusia. Artinya manusia lebih tinggi derajat daripada jin. Kita boleh bekerja sama dengan jin, boleh, tapi memerintah, bukan meminta. Karena di zaman Nabi Sulaiman pun, Nabi pun menundukkan jin. Jadi nggak ada istilah bahwa kita harus bekerja sama dengan jin dan kita harus mengikuti jin. Nggak boleh. Musyrik hukumnya. Boleh. Jadi kalau kita yang bermanfaat, tapi dan setiap apapun diciptakan Allah di muka bumi pasti bermanfaat bagi manusia. Jin, santet diciptakan di muka bumi bermanfaat bagi manusia. Untuk apa? Untuk mengukur kadar keimanan manusia. Jadi kalau kita masih kena santet, masih takut sama jin, ya kan? Artinya keimanan kita mesti. Dan saya paling salut lagi di muka bumi ini, orang-orang alim sekalipun itu penakut, takut dengan gaib, takut dengan jin, takut dengan hantu, ya kan? Padahal kita sholat itu bukti kita menyembah kepada Allah, bukti cinta kita kepada Allah. Coba kita bandingkan cinta kita sama makhluk, cinta kita kepada perempuan, ya kan? Tempat gelap kita lewati, makam kotor tempat angker berani kita lewatin loh. Kenapa? Karena menemui orang yang bercinta. Ya kan? Kok kita lagi sholat ada jin kita takut? Ya kan? Berarti munafik loh. Katanya cinta dengan Allah, ya kan? Dengan sama makhluk aja kita berani kok, sama manusia. Saat hutan, angin, gelap, hujan, ya kan, tempat angker kita lewatin. Kenapa? Mendatangi orang yang kita cintai. Orang loh. Jadi kalau kita akibat bersekutu sama jin itu apa akibat untuk manusia? Musyrik ya? Dipastikan musyrik. Sama dengan orang menggunakan jimat, pusaka yang mengandung pedang. Dan mereka akan menuntut jasa, satu saat nanti mereka akan menuntut jasa. Itu dipastikan seperti itu. Berapa tahun kamu gunakan, ya kan? Dikala kamu ditakdirkan Allah itu umur 65 tahun, kamu memakai jin atau memakai pusaka, ya kan, memanfaatkan pusaka, mereka akan minta pertanggungjawaban jasa yang telah mereka berikan kepada kalian, ya kan? Harusnya kalian mati itu ditentukan Allah umur 65 tahun, 5 tahun kalian memakai pusaka, maka 5 tahun itu kalian sudah meninggal, berarti 60 umur kalian sudah meninggal, ya kan? Di Allah kalian belum sampai, ya kan, di alam jin. Nanti kamu di alam jin itu 5 tahun. Setelah selesai dengan jin, maka jin akan melepaskan diri kalian. Ke Allah kalian nyampe. Oh, jadi timbal balik ya? Pasti. Ada timbal balik. Dipastikan seperti itu. Allah itu maha penyembuh. 99% kalian percaya Allah, 1% kalian percaya benda, maka dinyatakan Allah musyrik. Gak ada urusan. Dosa yang besar kan musyrik. Kenapa orang lebih percaya hal seperti itu? Lebih percaya ilmu kempal segala macamnya. Coba percaya dengan Allah. Bisa nggak orang itu lebih percaya kepada Allah? Coba ini saya anti bacok nih. Yakin kamu? Yakin. Percaya. Maka ini. Coba kalau yakin dengan Allah, saya yakin dengan Allah, percaya dengan Allah, ya kan? Apapun yang akan melukai saya tidak akan pernah terluka dengan izin Allah. Yakin. Tapi manusia aneh, lebih percaya hal seperti itu. Padahal yang memampukan daripada makhluk itu kan Allah. Allah yang memampukan. Memang disengaja, kenapa? Mengukur kadar keimanan kita tadi. Lebih percaya Allah atau makhluk? Jin, ya. Kalau kita sudah percaya hal seperti itu, ya tapi mesti yakin seperti itu. Gaib ada, dan kita 99% dalam kehidupan manusia sehari-hari itu gaib. Jadi kalau orang anti dengan gaib, percayalah 99% dalam kehidupan manusia itu gaib. Setiap hari, 1 detik ke depan itu gaib. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Manusia boleh berencana, tapi Allah seperti itu.
sebagian manusia banyak nggak sadar itu. Kadang-kadang saya anti dengan gaib begini. Rukun iman itu. Oh iya, padahal setiap detik gaib. Gitu. Kan yakin apapun dalam kehidupan manusia ini termasuk ujian apapun, ya, itu sudah ada takdirnya masing-masing. Sebelum manusia lakukan begitu sudah ada takdir sama Allah. Sudah ada perjanjian. Si Fulan, kamu lahir dengan seorang ibu bernama si A, bapak kamu bernama si A, ya kan? Sampai akhir kita meninggal sudah ada. Kenapa kita lahir? Karena kita terima. Apa dinilai Allah dalam hidup kita? Cuma dua. Ridho dan ikhlas menjalankan takdirnya, maka Allah ridho terhadap itu. Apa intinya? Ibadah kepada Allah betul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah pun dihadirkan di muka bumi perbaikan akhlak manusia. Akhlak manusia cuma dalam sholatnya. Di dalam sholat, orang sholat pasti jujur. Sholat maghrib 3 rakaat pasti 3. Mau diumpetin dimanapun, masuk kamar, dikunci kamar tetap 3. Mampu nggak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Mampu, itulah orang yang sholat. Orang yang sholat sabar, nggak ada yang marah. Allahu Akbar, sabar. Mampu nggak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Mampu orang yang sholat. Jadi kalau dia menerapkan sholat di dalam kehidupannya, Nah, baru dia itu baru sholat namanya. sholat. Bukan sholat bukan kewajiban saja, tapi diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Itu baru sempurna sholat. Ya kan? Jujur, ikhlas, sabar, tawakal, terakhir apa kata salam kanan dan kiri. Artinya apa? Peduli dengan siapa, dengan saudara, dengan tetangga, dengan siapapun, sesama manusia, tidak memandang agama apapun. Semua yang diciptakan Allah itu adalah makhluk dan wajib kita saling menghargai, saling. Ya sempurnanya Islam di situ. Kalau agama lain kan kayak Buddha, Hindu, Kristen aja tertinggi mereka apa kasih. Kalau Islam pada saya, maka sempurna di situ. Di Bismillahirrahmanirrahim, maka sempurna Islam itu. Nah, ini ada lagi pertanyaan kayak masalah zikir sampai apa? Sampai ribuan, sampai 5.000-an gitu. Gimana nih kalau tanggapan Kak Usman itu? Allah tidak menghitung, tidak boleh. Pada dasarnya telah mengenai diri kita sendiri, karena waktu ini diberikan Allah itu 24 jam. 24 jam ini 8 jam kita untuk beribadah, 8 jam untuk istirahat, 8 jam lagi untuk kita ibadah, kan? Istirahat, kerja, dan ibadah. Jadi bila mana kita sudah melampaui batas, karena Allah tidak menilai hitungan zikirnya, yang dinilai Allah adalah ikhlasnya kita. Satu kali kita mengucapkan Allah atau Subhanallah, maka mampu menembus 7 lapis langit. Tapi jika kita menghitung, Allah marah. Kenapa? Allah memberikan nikmat kepada kita nggak pernah dihitung. Kalau kita berzikir aja mengingat Allah nggak dihitung. Sampai nggak ada. Sampai 5.000. Ya, itu mengenai diri sendiri. Makanya kebanyakan di luar daripada kemampuan sering gila, sudah. Ya macam-macam lah ya. Kalau sering dapat ilmu begini-gini saya, kenapa? Ya mungkin ada energi lain, ya kan? Yang masuk ke dalam. Berarti jin yang masuk. Pasti seperti itu. Dan lebih hebatnya lagi mengaku padam malaikat nggak ada. Tidak ada makhluk yang mampu meminta malaikat. Oh ya, ini ada nih, ada satu dukun yang bisa memanggil malaikat, bakalan nabi juga bisa dipanggil. Itu gimana menurut Kang Usman? Nggak ada. Omong kosong. Itu jin saja, jin yang menjelma dan mengilustrasikan seolah-olah bahwa dia tidak ada. Bagi manusia itu nanti itu nggak akan pernah terjadi. Sudah digunakan Allah. Kecuali orang itu Allah yang bisa jadi. Ya, pakai malaikat. Kalau manusia ya sudah meninggal, apalagi malaikat itu yang cuma bisa merintah cuma Allah. Dan mereka sudah punya tugas masing-masing. Pencabut nyawa, peniup sangkakala, ya kan? Ya. Malaikat maut, nggak ada. Sudah punya tugas masing-masing dari Allah. Dan tidak ada manusia makhluk apapun yang mampu memerintah malaikat, nggak ada. Kalau ada orang ngomong seperti itu ya, dia termasuk golongan jin. Berdusta. Asli berdusta. Nggak ada.
untuk ya belajar Islam ini, pelajari dengan kita, pelajari dengan sunnah. Jangan katanya, oh kata si A begini enggak. Kita punya tadi hadis, punya dalil, jelas ada gurunya lah. Oh ya, wajib punya guru. Karena ilmu tanpa guru ya sesat. Nanti dia kucing. Dan juga banyak berkembang katanya masalah santet. Nah, masalah santet ini kalau menurut Kak Usman ada apa enggak sih masalah santet ini? Kalau santet itu tergantung keyakinan. Ya, karena pada dasarnya ya santet itu bisa dibilang dia ada, bisa dibilang tidak. Ya, kalau orang disugesti bahwa dia kena santet, ya dia merasa kena ya kena. Kalau dia merasa tidak ya tidak. Gitu. Karena di setiap orang meyakini bahwa dia tidak bisa dikena santet dan diyakin dengan Allah, ya, maka hatinya akan membukakan nur, ya kan? Nur itu yang menjadi energi bagi dirinya, yang menjadi tameng bagi dirinya sehingga dia tidak bisa disantet. Tapi bila mana dia takut, maka hatinya akan membuka, santet apapun bisa masuk, sugesti apapun bisa masuk. Tergantung sugesti kita. Sugesti. Tapi yang jelas santet itu ada. Ada. Gunanya apa? Untuk mengukuhkan keimanan tadi. Kalau kita yakin dengan iman kita kuat, insya Allah. Nanti jin masukkan apa jin ke batu itu ada apa? Ada. Itu ada pelajarannya kan? Memang ada. Karena ya itu bagi rumah-rumah mereka dan tergantung ya dimanapun. Maka kata Rasulullah, Pak, jin itu akan wujud sesuai dengan ketakutan manusia. Jadi menciptakan jin itu adalah kita sendiri. Ilmunya jin itu cuma di saat kita melewati tempat yang angker, kita merinding, maka dalam pikiran kita pasti ada jin. Jin itu apa wujudnya? Apa dia kunti yang dalam pikiran kita? Maka wujud itu. Yang wujud kan siapa ya? Kita sendiri. Itu sebenarnya. Karena pada dasarnya mereka itu tidak punya wujud. Wujud mereka itu cuma hawa, energi. Tapi akan wujud sesuai dengan ketakutan manusia. Untuk apa? Ya kan? Untuk menghilangkan keimanan kita. Bisa kita takut, maka keimanan kita hilang. Jangankan mau baca-baca kita, nama aja bisa lupa. Berarti kan hilang keimanan. Jadi pada dasarnya ya seperti jin, kita belajar ilmu ini sebenarnya ada kan? Ada. Dan boleh, wajib kita tahu. Tapi jangan dipelajari. Boleh dipelajari boleh untuk kita tahu, ya kan? Apa sebab dan akibatnya kalau kita menggunakan jin, ya kan? Itu harus kita tahu. Jangan katanya. Dan kita harus kembali lagi ke Al-Quran dan hadis, ya kan? Tapi ada juga sisi paranormal yang dalilnya itu dengan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu kan bisa memerintahkan. Betul. Nah, itu banyak paranormal yang mendalilkan seperti itu. Berbeda. Kalau di zaman Nabi Sulaiman kan ada perintah Allah. Kalau kita siapa? Ada nggak Allah perintah kita seperti itu? Kan? Karena Nabi Sulaiman, betul Nabi Sulaiman. Kita harus ingat kita ini Islam, Nabi kita siapa ya? Muhammad, ikuti Muhammad. Iya, jangan kita mengikuti Nabi ini begini, Nabi ini begini. Jangan. Nabi kita siapa? Muhammad, ya ikuti Nabi Muhammad. Baca. Kalau Nabi Muhammad jangankan jin mau jadi ini dia, suruh dia. Ketemu aja jin nggak mau, takut. Gitu. Nah, kita harus bisa membedakan itu. Jadi seperti itu masalah perbincangan kita nih, masalah dari keagamaan ya. Jadi intinya santet itu ada. Tergantung jadi kepercayaan. Ilmu dulu ada sebenarnya ya. Tapi tergantung kita menyikapi semua itu. Ya, karena kita sudah digariskan maksudnya itu jangan melampaui batas yang Allah perintah. Betul. Nah itu intinya kan. Kalau si Allah merintahkan ini ya udah kita jalankan, jangan yang aneh-aneh maksudnya itu. Kayak zikir sampai banyak kan kalau kita
melakukan sunnah Rasulullah, nggak ada. La ilaha illallah itu sampai 50.000 kali Rasulullah. Kalau kita begitu ya kan. Cuman untuk berbuat baik seperti itu ya tidak dilarang, boleh-boleh saja. Boleh. Cuman kalau kita punya tujuan ya kan, supaya begini, saya punya ilmu begini, itu nggak boleh. Tapi kalau kita ikhlas ridho karena Allah, mau 1 juta kali itu nggak masalah, nggak masalah. Tapi bila mana itu sudah menyangkut tujuan, itu udah dosa. Udah jadi masalah. Ya. Ujung-ujungnya jin yang mengikuti. Nah itu. Kadang kita ini sebagai manusia awam kadang oh itu dari malaikat, itu dari Allah. Padahal itu semua dari jin. Itu bahasanya. Jadi sekali lagi kalau bahas masalah-masalah itu kita harus bahas dengan teliti, jangan sepenggal-penggal. Jangan sepenggal dan belajarlah kepada orang yang benar. Iya, benar tahu. Jangan nanti ngelantur kemana-mana ya kan. Ujung-ujungnya menyesatkan juga ya kan. Jadi intinya kebal peluru, kebal apa itu semuanya ada itu ya. Ada kan? Tergantung di keyakinan orang. Yang jelas ada, santet ada, semuanya ada. Itu juga semuanya untuk menguji gimana manusia. Kita. Yang jelas ada itu, ada semua itu. Tapi kita sebagai manusia, sedangkan Nabi kita pun tidak, dia dibacok, dia luka. Kenapa kita mau? Betul. Ya kan? Kalau kita udah kebal, udah segala macam, artinya kita sudah meminta kepada selain Allah. Kalau karena kebal kita tadi karena Allah ya masalah. Kenapa keyakinan kita kepada Allah ya? Kalau ada menyebutkan yang lain ya kan, sampai kita tawasul kepada yang lain daripada kepada Allah, kepada Rasulullah ya selesai. Iya. Jadi pertolongan Allah itu ketika kita lagi terdesak. Nah itu. Seperti kita dibacok, ditembak itu kebal, berarti itu pertolongan Allah. Tapi kalau kita dengan nunjuk-nunjuk di kapan-kapan itu, berarti jin itu ya. Jin. Karena ilmu Allah itu tidak bisa dipamerkan dan tidak bisa dibuktikan dengan keadaan kita tenang. Ya. Tapi dalam keadaan kita terdesak, ya dan keadaan kita ya memang kepepet, itu apa? Seperti baca-bacaan, kita bilang ayat kursi ini bisa menghancurkan setan, ayat ini bisa menghancurkan. Ayat itu hanya perantara. Tapi di saat dia menghancurkan setan, itu Allah menurunkan pertolongan. Siapa diturunkan Allah? Ya malaikat. Ya kan? Kita baca ayat kursi menghancurkan, bukan. Tapi Allah turunkan pertolongan buat kita. Allah turunkan malaikat untuk menghancurkan kita. Bukan ayat. Seluruh ayat, seluruh bacaan itu sudah perantara. Makanya benar-benar dalam membaca salah pengucapan maka salah hati. Kita kira malaikatnya datang ke jin kan gitu. Jadi semua itu tanpa ridhonya Allah, tidak bakalan bisa. Gitu ya. Kita kalau melangkah, kalau nggak ridho Allah nggak bakalan bisa melangkah. Oh tidak, semuanya. Tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan apapun di dalam diri manusia kecuali dengan izin Allah. Ya kan? Ya. Apapun di muka bumi ini, walaupun jatuh misalnya daun kata Allah ke muka bumi itu atas izinnya. Berpindahnya satu debu ke daun yang lain. Apalagi kita sebagai manusia ya, sempurna di muka Allah. Seluruh ilmu ada dalam diri manusia. Semua ada. Cuman bagaimana cara kita mempelajari, ya kan? Mengenalkan diri itu kepada Allah sehingga kenal diri kita. Setelah kita kenal diri kita, ya ternyata ilmu kita banyak, sempurna, ya kan sebenarnya. Cuman sayang banyak kita yang cengkak. Ya kan? Tadi bilang manusia ini ada ruhnya Allah, betul ruhnya Allah. Tidak ada makhluk apapun menitipkan ruh kepada manusia, semuanya ruh Allah. Allah yang menitipkan ruh ya kan? Itu sebenarnya. Bro, kenali diri kita maka kita belajar untuk menjadi guru. Yang jelas belajar ada guru ya. Nah itu. Jangan belajar dari mana-mana tapi ada guru. Harus ada guru yang benar-benar dia paham ya kan. Dan ini tidak main. Kita udah selesai bercerita dengan apa? Cerita santai dengan Kak Usman ya, Pak Usman. Oke, lain kali kita akan bahas masalah yang lebih
wow ya. Oke, subscribe YouTube saya Adrian Martella Top Special dan tunggu video saya selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.